Jadi tahapannya ini cukup panjang. Mungkin di awal ya kita karena nggak tahu apa-apa, entry buy yang penting untung. Tahap awal, pemula, pemberani, pemula. Nggak ngerti apa-apa kita. Buy dan sell, coba sekali ya. Mencoba buy dan sell, untung rugi, untung rugi. Oke, untung. Kita mungkin untung besar. Tapi untung besar itu apakah karena kita betul-betul analisa atau karena kebetulan? Betulan. Ya itu. Jadi kalau kita coba kan begini, kemudian setelah itu apa? Kita berani dulu. Biasa pemula itu berani, sangat luar biasa. Modalnya kecil, kadang berani, lotnya besar. Modalnya besar, lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi. Padahal masih jauh. Ini nanti harus mengalami proses namanya gagal dulu. Fasenya harus mengalami proses namanya gagal dulu. Setelah gagal, baru sini namanya belajar. Kan begitu. Mungkin kalau enggak gagal enggak akan belajar. Di awal enggak mungkin belajar ya. Karena gagal ini baru belajar. Setelah belajar baru nanti kita lakukan praktek sehingga pengalaman di sana. Setelah pengalaman apakah kita nanti pinter di sana? Bukan. Dari pengalaman, dari yang kita pelajari, dari banyak koreksi itu nanti akan membentuk satu mental namanya. Mental trading. Jadi mental itu harus dibentuk dulu. Mental ini harus dibentuk, bukan strategi kita yang hebat, bukan analisa kita yang valid harus betul, enggak. Mental inilah yang dibentuk. Karena kalau sudah mental terbentuk dari pengalaman panjang itu, maka kita bisa memperbesar resiko. Resiko bisa diperbesar. Mungkin di awal kita hanya resiko 2%, hanya resiko 5%. Tapi karena kita sudah berpengalaman, mental kita terbentuk, keberanian kita sudah terbentuk, bisa membaca, bisa menentukan resikonya, maka kita bisa memperbesar resiko. Sehingga kalau resiko diperbesar, tentu untungnya bisa besar. Kalau kita hanya menggunakan resiko kecil, yang ada kita dapatnya gurem. Dapat gurem itu ya buat bikin kepala jadi gatal saja. Karena tidak punya mental tadi. Karena mental itu harus ditempa dulu. Dari mana? Dari pertama gagal. Kemudian kita belajar. Kemudian setelah belajar mencoba. Jadi setelah selesai ini nanti harus banyak mencoba. Coba praktek, coba praktek. Kalau kita masih mungkin ketakutan atau masih belum yakin dengan ilmu kita, jangan pakai uang asli, pakai uang demo dulu boleh. Atau pakai uang sen juga boleh. Untuk apa? Untuk memahami berbagai kondisi pasar. Apakah nanti pasar itu rame, pasar itu stuck, atau pasar itu lagi down. Itu harus banyak belajar di sana untuk membentuk mental ini nanti. Maka seorang trader yang betul-betul dia sudah bisa menghidupinya atau bisa mendapatkan yang lebih dari cukup untuk bisa mengcover kebutuhannya, itu sudah punya mental besar. Kalau sudah punya mental yang kuat, maka resiko bisa besar. Maka jangan heran kalau lotnya juga besar. Dia tahu kapan dia menggunakan lot besar, kapan dia menggunakan resiko besar. Saat harga itu bergerak naik, tadi ada saatnya pasar itu di titik jenuhnya, di mana titik itu adalah titik tertingginya atau terendah dia, pada akhirnya akan berbalik. Nah disitulah kita bisa memperbesar resikonya, sehingga kita bisa entry di sini dengan lot lebih besar. Maka yang terjadi ketika dia pung bergerak, ini kita dapatnya besar. Cuma untuk bisa mengetahui ini harus mengalami, belajar dulu, harus tahu pengalaman dulu tadi, baru ketemu. Kenapa kita tidak berani mengambil profit yang besar, yang ada ruginya besar, kita close, kita cut loss, rugi menunggu yang besar. Begitu profit sedikit kita ambil, profit sedikit kita ambil. Satu mungkin karena kita modalnya tidak cukup, sehingga ketahanan kita kecil. Yang kedua, style kita suka yang scalping begitu misalkan, tidak masalah. Ya maksud saya begini, untuk mendapatkan untung yang lebih besar, maka harus resiko ini diperbesar. Tidak mungkin kita mendapatkan untung yang besar itu dengan modal yang kecil tanpa resiko dinaikkan. Kalau mau seperti itu maka modalnya diperbesar. Tapi ketika modal itu besar,
tantangan kita, godaan kita adalah pasti menganggap kita ini kuat, sehingga bermain dengan lot yang lebih banyak tanpa mengetahui kapan kita menentukan resiko yang lebih besar. Ini dulu yang dari benak kita. Jadi boleh saja resiko besar, tidak ada salahnya, tidak salah juga. Karena itu pilihan masing-masing. Mungkin 50%. Dilihat kalau resiko 50% itu secara umum besar memang. Tapi sekali lagi, mental kalau sudah terbentuk, pengalaman sudah kita dapatkan dari banyak belajar dari cara teori maupun prakteknya, maka dia tahu kapan nanti meresikukan yang besar. Nah, nanti kita belajar kapan harga itu tinggi, kapan harga itu rendah, sehingga kita bisa menentukan buy di sini, sell di atas. Jangan dibalik, ketika harga tinggi kita membeli, harga rendah kita menjual, jangan dibalik. Dalam dunia dagang, itu beli harus harganya murah, cari yang murah, sehingga jualnya lebih gampang. Saat posisi berada di puncak atau di lembah sini, ya jangan menjual, harganya kan murah. Di sini harganya murah itu harus beli. Termasuk ketika naik di puncaknya, itu harga tinggi, jangan membeli. Beli sepeda motor 2020 pasarannya 10 juta, kita beli dengan 12 juta misalnya. Akhirnya mau jual juga sulit. Bisa jual tapi akhirnya jual rugi. Jadi dalam dagang juga begitu. Ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Yang terpenting bagaimana supaya kesinambungan bisnis itu jalan. Ada kalanya kita harus jual rugi. Ya, mungkin kita jualan apapun, kalau tidak laku, mungkin sudah expired, tidak laku, kita pertahankan terkadang. Barang tidak laku kita pertahankan terus. Jangan, kalau bisa bagaimana supaya kita bisa keluar. Bagaimana supaya dagangan itu segera keluar. Walaupun mungkin rugi, tapi kita bisa dapat asupan modal lagi untuk putar lagi. Ya, kira-kira begitu secara filosofinya. Sehingga kita betul-betul menganggap trading ini bisnis, bukan tebak-tebakan. Kita nanti menghitung benar secara matematis ya, secara perhitungan kita harus hitung. Nanti kira-kira saya resiko di mana baru nanti kita akan tentukan. Nah, kurang lebihnya seperti itu biar kita terbentuk. Kemudian selanjutnya terkait dengan target, terkait dengan resiko ya. Seberapa besar target kita, seberapa besar resiko kita, kembali ke kita. Resiko kita bisa naik, bisa turunkan.